pada video kali ini saya akan memberikan materi cara kombinasi Elliott Wave dengan Fibonacci. Sebelumnya disclaimer kembali, jika sudah mari kita mulai. Yang pertama, apa yang harus kita pelajari? Yaitu 1. Dasar technical analysis, di mana ini minimal kita udah tahu, oh ini adalah akumulasi, ini distribusi, ini swing low, ini swing high, dan lain sebagainya, oke? Nah, yang kedua yaitu aturan atau materi dari Elliott Wave-nya sendiri, oke? Untuk aturan dan materinya, kalian juga bisa lihat link di sini atau link yang ada di bawah deskripsi ini, oke? Nah, terus setelah materi ini kita kuasai, apa aja yang bisa membantu? Yaitu pertama kita ada tools nih. Tools yang pertama yaitu menggunakan Fibonacci yang akan kita bahas kali ini, dan yang kedua bisa menggunakan momentum. Ini bisa pakai osilator, bisa stochastic oscillator atau MACD dan lain sebagainya. Untuk konfirmasinya kalian bisa menggunakan indikator tren kalau misalnya emang mau full technical analysis, atau juga bisa dikombinasikan dengan analisa fundamental, oke? Nah, untuk materinya kalau misalnya kalian belum kuasai atau mau cek lagi, kalian bisa cek di playlist ada materi tentang Elliott Wave sudah 3 part, terus ada Fibonacci juga dan Ichimoku dan analisa fundamental. Kalian bisa cek link ada di playlist, dijamin materinya ini cukup daging, oke? Yang mungkin kalau kalian dapat di tempat lain itu mungkin harus berbayar atau agak sulit untuk dicari, oke? Nah, kalian bisa cek untuk materinya, materi advance-nya semuanya free. Kalian tinggal cek playlist di channel ini, oke? Nah, next kita balik lagi gimana cara kombinasikan Elliott Wave dengan Fibonacci. Yang pertama, kita kalau misalnya udah kayak gini, minimal pertama kita udah kuasai ini kan, materi Elliott Wave dan materi Fibonacci. Kedua, tujuannya apa? Tujuannya yaitu pertama, kita mau tahu nih wave sekarang ini apa, oke? Ini dari Elliott Wave. Jadi kita cari nih, oh sekarang ini lagi wave apa? Nah, tujuannya apa? Fibonacci-nya itu untuk memperkira apakah wave ini sudah berakhir atau target akhir dari wave sekarang itu di mana, oke? Nah, terus kedua, setelah kita tahu nih sekarang wave apa dan perkiraan selesainya itu di mana, yang berikutnya yaitu kita mau tahu nih, oh proyeksi wave berikutnya itu apa, oke? Nah, wave berikutnya itu apa dan perkiraan itu wave berikutnya itu bisa kebentuk di mana, oke? Berarti kita langsung bisa proyeksikan dua gerakan berikutnya, oke? Nah, yang pertama, kita harus pahami dulu nih Fibonacci di dalam Elliott Wave, oke? Yang pertama, Fibonacci ini adalah alat ukur, oke? Atau penggaris. Nah, seperti ini, Fibonacci ini adalah alat ukur. Jadi, Fibonacci ini sebenarnya seperti penggaris ya, untuk di sini toolsnya. Ini cuma tools saja. Terus yang kedua, yang diukur dalam Elliott Wave ini adalah harga, oke? Jadi, dalam materi Elliott Wave sendiri, ini tidak ada teori tentang time, oke? Semua materi Fibonacci dalam Elliott Wave ini cuma untuk mengukur harga, oke? Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, ini kan retracement. Nah, kalau ini kan retracement. Ini apa? Yang diukur ini adalah harga, bukan time, oke? Nah, dalam Elliott Wave ini nggak ada materi time, dia semua full untuk menganalisa secara harga, oke? Nah, terus next, Fibonacci apa yang kita gunakan? Yaitu retracement dan proyeksi atau ekstensi. Ini terserah ya kalau mau sebutnya apa. Retracement yang kayak gini, oke? Yang biasa. Kalau proyeksi dan ekstensi itu yang ini. Nah, ini proyeksi atau ekstensi, oke? Nah, kalian juga bisa cek toolsnya di sini. Ini retracement, ekstensi, oke? Nah, terus untuk rasionya. Rasio yang paling penting ya, ini paling penting, bukan berarti yang lain nggak kepakai, cuma ini yang paling penting kalau versi analisa tren, oke? Yaitu ada 50%, 100%, dan 161,8%, oke? Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu kapan kita mau pakai rasio 50%, oke? Nah, rasio 50% ini itu tujuannya itu adalah untuk mencari target ideal dari wave korektif, oke? Nah, ini jelas ini pakai internal retracement, yaitu ini ada aturannya. Kapan kurang dari 50% dan kapan lebih dari 50%. Nah, yang kapan kurang dari 50% yaitu untuk mencari wave 4, oke? Nah, jadi maksudnya kayak gini, oke? Misalnya ini,
wave 1, 2, 3, 4, 5. Saya mau nyalakan ini. Oke. Nah, yang namanya koreksi, corrective wave, itu yaitu wave 2, terus ada wave 4, terus ini kan ada ABC kan, ABC. Nah, kalau di ABC, ini kan korektif, kalau kita lihat secara time frame besar kan, oke? Ini adalah korektif dari ini. Nah, cuma kalau misalnya kita mau lihat dengan skala ini adalah bearish trend, oke? Dari ujung 5 ke C ini adalah bearish trend. Nah, di antara bearish trend, yang koreksinya itu di mana? Yaitu di B. Jadi B ini adalah corrective wave dari corrective wave yang besar, oke? Nah, jadi penggunaan Fibonacci rasio 50%, ini adalah untuk wave 4 saja, dan kalau lebih dari 50% itu selain wave 4. Nah, maksudnya kayak gini. Kalau misalnya kita mau lihat wave 2 ini, koreksinya, itu kita tarik Fibonacci 50%. Nah, ini biasanya wave 2 ini lebih dari 50%. Nah, itu biasanya kena ke 0,618 atau 61,8%. Nah, sedangkan untuk wave 4, kalau wave 4 ya, wave 4 biasanya nggak sampai 50%. Nah, wave 4 biasanya target idealnya itu ada di 0,38%. Oke. Nah, terus untuk wave B ini kan juga wave koreksi dari koreksi yang major, oke? Nah, itu juga biasanya berhenti di 0,618. Nah, ini saya hilangkan dulu biar lebih enak lihatnya. Nah, 0,618 di sini. Nah, jadi intinya rasio 50% itu buat wave koreksi, oke? Nah, dan yang kita pakai kenapa 50%? Karena wave 4 ini biasanya nggak sampai 50%. Selain wave 4 biasanya itu sampai 50%. Tapi pertanyaannya, apakah ini pasti? Jawabannya enggak ya. Ini cuma kebiasaan atau yang sering terjadi. Jadi yang sering terjadi yaitu semua wave koreksi itu biasanya lewat 50% atau minimal nyentuh 50%, kecuali wave 4. Kalau wave 4 ini biasanya emang nggak nyampe 50%. Tapi apakah wave 4 bisa sampai 50%? Jawabannya bisa ya. Itu untuk kasus tertentu, misalnya diagonal. Oke. Nah, misalnya diagonal, diagonal itu maksudnya kayak gimana? Kalau kalian ingat materi aturan Elliott wave, ini ada impulsif diagonal, oke? Nah, di mana harga wave 4 ini masuk ke area wave 1, oke? Nah, biasanya ini terjadi, ini sangat memungkinkan untuk wave 4-nya mencapai 50%-nya. Nah, tapi walaupun dia bisa mencapai 50% dan ini terjadi diagonal wave, ini juga sebenarnya sangat jarang kita temuin wave 4 masuk ke 50%, oke? Nah, makanya saya pakai rasio 50% untuk mengidentifikasi, oh ini wave 4 atau enggak, oke? Nah, apakah wave lainnya bisa kurang dari 50%? Jawabannya bisa ya, kalau wave-nya sangat kuat, oke? Nah, kalau misalnya wave-nya sangat kuat, misalnya kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, misalnya ya. Nah, kalau ini kan wave-nya sangat kuat kan, strong bullish. Nah, bisa jadi wave 2-nya itu kurang dari 50%. Nah, jadi ini bukan pasti kayak gini, tapi ini yang biasanya sering terjadi. Oke, ini cuma patokannya aja, oke? Nah, sama juga dengan rasio lain, itu juga sering terjadi, tapi bukan berarti pasti terjadi, oke? Nah, next, kapan pakai 100%? Pakai 100% itu kalau wave 3 ini sudah lebih pendek dari wave 1, oke? Nah, maksudnya kayak gini, wave 3 lebih pendek dari wave 1, misalnya ini wave 1 sangat panjang kan, 2, terus ini 3, dan ini 4. Nah, kapan kita pakai 100%? Yaitu untuk mengukur, nih, Fibonacci, kita proyeksikan pakai Fibonacci ekstensi, panjang 3, kita proyeksikan ke awal dari wave 1. Oke? Sebentar, saya hilangkan dulu yang nggak penting. Oke, kayak gini. Nah, pertama, dia kan saat wave 3 lebih pendek dari wave 1. Nah, menggunakan Fibonacci proyeksi atau ekstensi, oke? Nah, nih, lihat nih. Saya mengukur panjang wave 3, proyeksikan ke wave 1, oke? Nah, lihat nih. Wave 1 ini lebih panjang dari 100% wave 3. Nah, makanya ini saya pakai. Nah, tujuan dipakainya apa? Yaitu untuk menentukan target maksimal dari wave 5. Nah, saya harga udah ngebentuk wave 4, oke? Wave 4 ini udah kebentuk, oke? Nah, berarti saya proyeksikan panjang 3 untuk
ke proyeksikan maksimal nilai 5, oke, wave 5. Nah, artinya apa? Artinya, kalau kayak gini, wave 5 ini nggak akan sampai 100%. Nah, kalau misalnya wave 5 sampai lebih dari 100%, artinya wave 3 akan menjadi wave paling pendek. Yang mengartikan analisa ini salah, alias counting elliott wave-nya salah. Nah, artinya ini perlu ada revisi counting elliott wave kalian, oke? Nah, jadi kalau misalnya countingnya sudah benar, jadi wave 5 ini tidak akan sampai 100% dari wave 3. Karena kalau misalnya dia lebih dari 100% wave 3, dia akan membuat wave 3 menjadi wave paling pendek. Itu tujuannya. Emang jarang dipakai, maksudnya emang jarang dikasih tahu materinya, tapi ini sebenarnya harusnya udah basic sih ini. Nah, makanya rasio 100% itu juga sering dipakai. Apalagi kalau kasusnya ketemu wave 3 lebih pendek dari wave 1, oke? Ingat ini. Nah, terus next, rasio 1618. Oke? Nah, ini adalah tujuannya adalah untuk menentukan apakah ini wave motif atau korektif. Kita menggunakan ekstensi, oke? Dimana kalau misalnya dia kurang dari 1618, yaitu dia wave korektif. Kalau dia lebih, yaitu wave motif, oke? Atau impulsif, atau diagonal, oke? Maksudnya kayak gini. Misalnya saya ada wave kan, kayak gini, oke? Ada 3 gerakan wave. Nah, kita akan pakai ekstensi. Saya akan proyeksikan panjang ke sini, ke awal permulaan ini, oke? Kalau misalnya ujung dari wave ini di bawah 1618, kemungkinan besar ini adalah ABC. Ini akan menjadi ABC dan dia akan balik. Oke. Kalau swingnya yang terbentuk kayak gini, oke. Nah, tapi kalau misalnya ini sudah sampai di sini 1618, kemungkinan besar ini adalah wave 1, 2, 3 dan nanti ada 4 dan seterusnya ada 5. Itu yang biasanya dipakai, oke. Nah, terus next, apakah targetnya selalu sesuai? Jawabannya tidak ya. Jadi dari 3 ini, yang 50%, 100%, sama 1618, ini tidak selalu terjadi, oke. Tapi ini ketentuan yang sering terjadi. Nah, terus aturan elliott wave yang lainnya kan kayak, wave 3 ini biasanya 1618 dari wave 1 kan. Padahal di ini kan materi di elliott wave, elliottwaveforecast.com, di bagian elliott wave theory. Nah, di sini kan banyak rasio Fibonacci-nya kan. Misalnya ini, wave 2 adalah 50% dari wave 1, atau 61,8%, atau 76,4%, dan seterusnya, oke. Apakah ini sering terjadi? Jawabannya sering terjadi. Tapi apakah ini pasti terjadi kayak gini? Jawabannya enggak, oke. Ini cuma kebiasaan atau sering terjadi kayak gini, oke. Nah, cuma dari yang banyak ini kan ada banyak rasio kan, rasio Fibonacci yang perlu kalian hafal. Nah, yang saya rangkum ini adalah intinya aja, oke. Nah, intinya dari rasio Fibonacci yang perlu kalian pahami, oke. Nah, jadi kalau saya rangkum ya, kalau misalnya saya rangkum untuk wave korektif itu biasanya kalian tinggal patok aja. Kalau misalnya dia wave 2, wave B, itu biasanya sampai 50%. Tapi kalau misalnya dia wave 4, itu biasanya nggak sampai 50% koreksinya, oke? Nah, itu aja. Nah, terus yang 100% ini dipakai kalau misalnya kondisinya wave 3 ternyata ini kurang dari wave 1, oke? Misalnya kayak gini, wave 3 lebih pendek dari wave 1, artinya kalau kita proyeksikan ke calon wave 5 tidak akan sampai ke sini. Nah, itu maksudnya. Terus kalau 1618 itu dipakai kalau misalnya kita ada 3 swing, kita mau tahu nih, next ini akan jadi motif atau korektif. Nah, kalau misalnya dia cuma sampai 100% terus dia udah mulai bikin swing, artinya ini jelas akan menjadi korektif. Tapi kalau misalnya dia udah sampai sini baru dia terkoreksi, artinya ini kemungkinan besar ini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5.
Terus next, bagaimana dengan Fibonacci time dan Fibonacci lainnya? Oke. Nah, jadi kembali lagi, tidak ada aturan waktu atau aturan secara time untuk Elliott wave. Oke. Nah, tapi motif wave atau impulsif dan diagonal itu biasanya tidak landai. Oke. Nah, biasanya motif atau motif wave ini kan terdiri dari impulsif dan diagonal kan. Itu tidak landai. Maksudnya tidak landai gimana? Motif wave itu bergerak 45 derajat. Nah, 45 derajat, kalau kalian lihat ya, apakah ini 45 derajat? Nah, kalau kalian biasa ngelihat grafik, kalian kan pasti udah tahu nih, ini kan bisa digeser-geser kan. Kalau kayak gini kan 45 derajat. Kalau saya gini, lebih curam dari 45. Kalau saya bikin dia kayak gini, ini lebih landai kan. Nah, terus biar objektif, cara ngukurnya gimana? Yaitu menggunakan indikator. Salah satunya, contohnya ya, ini pakai indikator Ichimoku. Nah, Ichimoku saya pakai bagian kumonya. Jadi kalau misalnya harga kalau kita tarik garis lurus, ini sejajar dengan kumonya, artinya ini harganya bergerak 45 derajat. Oke. Nah, kalau misalnya harganya lebih tajam, ini misalnya harganya kayak gini, terus ternyata harganya lebih tajam dari kumonya, artinya ini lebih dari 45 derajat. Kalau misalnya harganya ini lebih landai dari kumonya, artinya ini udah nggak bergerak 45 derajat itu. Nah, cuma selain indikator, kalian juga bisa pakai Fibonacci channel, oke? Nah, Fibonacci channel itu kayak gimana? Kayak gini. Ntar saya gambar ya. Fibonacci channel cara ngukurnya yaitu ini wave 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, Fibonacci channel yang cara ngukurnya yaitu dengan cara tarik dari ini ya, Fibonacci channel dari sini, kanal Fibonacci, terus kalian tarik dari titik 0, tarik garisnya ini sejajar sama wave 2-nya. Oke. Nah, terus satu titiknya lagi itu sejajar sama ini, titik ujung dari wave 1. Oke. Nah, Fibonacci channel ini dipakai dengan cara yaitu wave 3 biasanya ini lebih dari 100% Fibonacci channel. Nah, ini kan Fibonacci channelnya kayak gini kan. Nah, wave 3 biasanya lebih dari 100%. Nah, kalau misalnya wave 3-nya kurang dari 100%, apakah masih bisa wave 3? Ya, masih bisa. Ini cuma kebiasaan, oke? Kembali lagi, ini biasanya ya, bukan ini yang sering terjadi, bukan berarti pasti terjadi kayak gini. Biasanya, ini wave 3 lebih dari 100% dari Fibonacci channel. Targetnya itu kemana? Targetnya sebenarnya ke 1618 dari Fibonacci channel. Oke? Nah, terus wave 4 nanti bisa terpantau di sini. Kalau misalnya wave 3 udah terbentuk nih, kita mau cari, wave 4-nya di mana? Oke? Wave 4-nya itu cara carinya pakai gini. Tarik dari ujung wave 1 ke 3, lurusin, terus satu ujungnya ke wave 2. Nah, wave 4 biasanya itu akan mengarah ke 100% dari Fibonacci channel-nya. Oke? Nah, terus untuk wave 5-nya gimana? Wave 5-nya cara yang sama, tarik dari 2 ke 4 ke 3. Oke? Nah, khusus wave 5 itu biasanya sampai ke 0,618 dari Fibonacci channel dengan cara penarikan ini, oke? Nah, untuk penarikannya kayak gimana? Saya ulangi lagi ya. Nah, pertama, ini saya hapus. Pertama, misalnya kita udah dapet nih, wave 1, wave 2. Nah, wave 3-nya itu di mana? Yaitu kita buka Fibonacci channel, tarik dari wave 1, lurusin ke wave 2, tarik ujung satu lagi ke wave 1, oke? Nah, wave 3 biasanya akan selesai di 1618 dari Fibonacci channel, oke? Anggap ini udah dapet nih. Berarti kita akan cari, next wave 4-nya ini ada di mana? Wave 4 itu dapat dari tarik ujung wave 1 ke wave 3, proyeksikan ke wave 2. Nah, wave 4 biasanya akan nargetin ke 100% Fibonacci channel. Nah, kalau misalnya udah dapat wave 4, berikutnya kita mau cari wave 5 ini di mana? Wave 5 yaitu dengan cara kita tarik dari ujung wave 2 ke 4, proyeksikan ke 3. Wave 5 biasanya akan target ke 0,618 dari wave Fibonacci channel ini, oke? Nah, itu caranya untuk Fibonacci channel. Terus next, ini ada Fibonacci fan. Fibonacci fan itu kayak gini. Di sini mana? Ini.
kipas resisten kecepatan Fibonacci. Kalau kalian pakai ya, nah kayak gini. Nah, kalian bisa buka settingnya. Nah, kalian bisa buka settingnya. Misalnya mau pakai rasio berapa, silakan kalian pakai. Nah, ini saya hapus. Nah, Fibonacci Fan itu dipakai kalau apa? Itu kalau dipakai kalau ini. Kalau misalnya kalian cari sahamnya, misalnya ini ya, wave 1 ke 3 kan. Nah, ternyata wave 3-nya itu nggak sampai 100%, nggak melebihi 100%-nya, oke? Anggap wave 3-nya berhenti di sini, tengah-tengah, oke? Nah, kalau kayak gini, kan masalah dong, ya kan? Yang kita ekspektasikan wave 3 harusnya berhenti di sini, tahu-taunya wave 3 nggak sekuat wave 1, oke? Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih, wave 3 ternyata nggak sekuat wave 1, berarti artinya kita pakai Fibonacci Fan, oke? Nah, Fibonacci Fan, nah, tarik dari ujung wave 1, ujung titik 0 ke ujung wave 1, oke? Nah, biasanya wave 3 tetap akan selesai di atas 0,618 dari Fibonacci Fan, oke? Nah, bisa targetin ke 0,38, bisa ke pas 0,618 kalau misalnya dia memang kurang kuat, tapi biasanya wave 3 akan di atas 0,618, oke? Nah, kalau misalnya wave 3-nya ternyata di bawah 0,618, apakah masih valid? Yaitu relatif ya, tapi biasanya nggak akan terjadi kayak gitu sih. Biasanya kalau udah kayak gini, ya ini masih valid selama dia masih mengikuti aturan Fibonacci secara price ya. Nah, misalnya kayak gini, oke? Misalnya kayak gini ya. Kita pakai Fibonacci Fan. Tarik dari ujung 0 ke ujung wave 1. Wave 3 ini kurang dari 0,618, apakah valid? Ya masih valid. Minimal dia masih sejajar lah, sekuat 0,618. Kalau misal dia sampai gini gimana? Ini enggak ya. Kalau misal dia udah di bawah banget, wave 3-nya, misalnya kayak gini ya. Ini udah landai banget. Ingat, motif wave itu biasanya nggak landai, oke? Kalau dia udah di bawah banget, di bawah 0,618, artinya ini udah kemungkinan besar ini bukan motif, oke? Nah, jadi ada kemungkinan ini udah bukan motif wave. Bisa jadi ini korektif yang mirip motif aja, oke? Nah, makanya Fibonacci Fan itu dipakai kalau kita udah tahu nih, wave 3-nya itu ternyata nggak sekuat wave 1. Tapi minimal dia harus sejajar sama 0,618 ini, oke? Nah, kalau misalnya dia gini juga nggak masalah. Nah, sejajar nggak masalah kan? Yang penting dia minimal sejajar lah sama angka ini, oke? Terus next, kalau misalnya kita udah dapat nih wave 3, wave 1, 2, 3. Terus, nah Fibonacci Fan bedanya ya. Fibonacci Fan itu bisa kita pakai untuk cari wave 2, support wave 2, oke? Nah, wave 2 ini bisa jadi berhenti di sini, bisa di sini, dan seterusnya, oke? Nah, wave 3-nya juga bisa berhenti di sini misalnya. Nah, terus wave 4-nya itu gimana cara carinya? Sama caranya, tarik dari awal wave 3 ke ujung wave 3. Wave 4 ini mungkin akan selesai di atas ini, 0,618, oke? Nah, terus wave 5-nya gimana? Wave 5-nya misalnya kayak gini ya. Kita wave 4-nya selesai di sini, oke? Nah, agak landai. Nah, wave 5-nya gimana? Wave 5 itu biasanya juga tetap pakai penarikan ini. Biasanya harusnya wave 5 tetap di atas 0,618 ini, atau minimal sejajar. Kalau misalnya udah di bawah, udah abaikan aja, oke? Jadi, kesimpulannya, cara mengukur motif wave 45 derajat atau lebih, itu bisa pakai indikator tren, yaitu harga itu sejajar dengan tren. Yang kedua pakai Fibonacci channel, ini dengan syarat wave-nya itu bergerak normalnya. Kalau yang terakhir Fibonacci Fan ini dengan syarat, dia emang impulsif, tapi impulsifnya itu makin lemah. Makanya kita pakai Fibonacci Fan. Dan yang rasio paling dipakai yaitu rasio 0,618, oke? Jadi kalian kalau pakai Fibonacci Fan, fokus ke 0,618. Kalau misal dia udah break 0,618-nya, hati-hati, bisa jadi ini bukan impulsif. Kalau misalnya kayak gini ya, misalnya kita lihat, wave 1, 2, 3, 4, 5. Kita kan countingnya kayak gini kan, tapi kalau kita lihat nih, ini wave 4-nya kok bisa break 0,118 dari Fibonacci Fan-nya kan. Ada kemungkinan ini bukan 145, tapi ini bisa jadi wave WXYXZ. Dalam time frame yang lebih besar, ini mungkin akan jadi korektif, oke? Nah,
itu sebabnya kita perlu ukur wave-nya ini landai atau enggak, oke? Nah, ini cara ukurnya secara objektif. Nah, terus gimana dengan Fibonacci time? Sebenarnya Fibonacci time itu pakai aja Fibonacci time seperti biasa. Untuk materi Fibonacci time juga udah saya sediakan, linknya ada di deskripsi di playlistnya, oke? Nah, terus bisa dipakai untuk dikonfirmasi, oke? Nah, maksudnya konfirmasi kayak gimana? Jadi misalnya nih, misalnya ini ada wave 1, 2, 3, 4, 5 kan. Wave 1, 2, 3, 4, 5. Anggap ya, ini anggap aja ini udah selesai. Wave 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya ya, saya mau ukur wave 4, oke? Kita mau ukur wave 4 misalnya. Anggap wave 5-nya belum terjadi, oke? Nah, kita akan ngukur Fibonacci retracement kayak gini, oke? Dimana wave 4 target 0,38. Terus kalau misal wave 4-nya yang mau kita ukur kan berarti 1, 2, 3-nya udah terjadi kan. Kita bisa tambah Fibonacci channel dari ujung 1 ke 3, proyeksikan ke 2. Oke. Nah, kita lihat ya. Cara cluster. Ini apakah ada cluster? Jawabannya ada ya. Clusternya di mana? Di sini. Antara 100% dan 0,38. Bisa jadi wave 4 idealnya berhenti di sini. Nah, baru bisa melanjutkan wave 5. Tapi apakah ini pasti berhenti di sini? Jawabannya enggak ya. Ini biasanya. Oke, ini adalah cluster. Nah, terus cara Fibonacci time. Ini mungkin kalian bisa pakai Fibonacci time. Misalnya tarik dari swing high ke swing high. Proyeksikan ke swing low untuk cari swing high berikutnya. Oke. Nah, terus saya mau proyeksikan dari swing low ke swing low. Proyeksikan ke swing low untuk cari swing low berikutnya. Terus saya mau proyeksikan dari swing low ke swing high. Oke. Proyeksikan ke swing high untuk cari swing low berikutnya. Apakah ada cluster secara time-nya? Secara time, kalau kita lihat ya, ini mungkin cluster. Nah, terus cara ini, harga ini mungkin dapat tadinya di sini, dan time juga ya plus minus lah di sini, oke? Walaupun dia nggak bisa dekat banget, mungkin dia akan berhenti kurang lebih di area sini, oke? Nah, ini caranya, oke? Jadi kita udah bisa kombinasikan secara price. Nah, jadi aturan yang pas, yang baku atau yang memang aturan resmi dari Elliott Wave-nya itu kan sebenarnya cuma Fibonacci time, Fibonacci price, yaitu pakai retracement atau ekstensi. Nah, cuma kita bisa gabungin sama Fibonacci channel, Fibonacci time, atau Fibonacci fan. Oke. Nah, kalau misalnya pakai fan, ya. Apakah ada cluster? Saya mau nyalakan 0,78 misalnya, kan? Nah, oops, salah. Harusnya yang ini. 0,8778. Oke. Nah, ini masih di atas 0,78 jadi masih oke. Nah, dan seterusnya, oke. Nah, jadi kalian bisa maksimalkan dan seterusnya, oke. Nah, kita mau kasih contoh kasus maksudnya. Nah, ini ya. Pertama, yang pertama kita lihat ini adalah wave impulsif atau impulsif kan. Impulsif adalah bagian dari motif wave, yaitu dia harus bergerak 45 derajat. Oke. Nah, pertama, kita lihat nih. Harga ini sejajar dengan indikator trennya, oke? Artinya ini udah fix, ini pasti motif, oke? Nah, kalau misalnya saya nggak mau pakai ini, apakah bisa? Ini motif wave. Kita lihat ya. Misalnya saya akan counting ini wave 1, 2, ini 3, ini 4, dan ini 5. Oke? Nah, saya mau pakai Fibonacci channel. 1 ke ujung 2 ke 1. Oke, lihat. Wave 3 ini nggak sekuat wave 1, oke? Nah, jadi wave 1 berarti artinya apa? Artinya wave 1 ini sangat kuat, oke? Nah, wave 1 ini sangat kuat. Nah, berarti kita akan pakai Fibonacci fan. Nah, Fibonacci fan mana? Ini. Dari 1 ke dari ujung 0 ke 1, oke? Nah, kita lihat nih. Wave 3 ini minimal masih di atas 0,618, oke? Nah, artinya ini apakah masih valid cara untuk dikategorikan sebagai motif wave? Jawabannya iya, masih valid, oke? Nah, ditambah lagi, wave 3 ini, kalau kita ukur ya, panjang dari wave 3 ini emang nggak sepanjang wave 1,
Tapi kalau kita proyeksikan ke awal wave 4 di sini, nah, wave 5 ini tidak sampai ke 100% wave 1. Artinya ini valid sebuah motif wave, oke? Nah, itu caranya. Terus next, yang ini kan, retracement 50%. Nah, lihat ya. Dan wave 1 ke 2, oke? Nah, makanya saya bilang sebelumnya, ini yang 50% dan seterusnya, semua rasio Fibonacci yang ada di sini yang udah saya sampaikan sebelumnya, ini adalah rasio yang biasanya sering terjadi, tapi bukan berarti pasti terjadi, oke? Nah, ini kebetulan yang bagian sini, contohnya, ini wave 2 nggak sampai 50%. Apakah wave 4-nya sampai 50%? Jawabannya enggak ya, oke? Nah, wave 4 nggak sampai 50%, dan seterusnya, oke? Nah, terus next, apalagi? Tadi yang 100% ini udah dicek, oke? Nah, terus pakai ini, oke? Nah, kalau ini ya 1618 ini kan kita akan cek, oh ini wave 1 proyeksikan ke wave 2, oke? Nah, ternyata wave 3 bahkan nggak nyampe 1618. Apakah ini artinya ini wave korektif? Jawabannya enggak ya. Ini belum tentu, karena sesuai yang sebelumnya, ini bergerak lebih dari 45 derajat atau 45 derajat, oke? Nah, terus ini dipakainya kapan? Ini dipakainya pas kita ragu-ragu nih, misalnya ini kan. Saya pas terjadi ini kan. Ini kita ragu-ragu nih, misalnya kita sedang ada di sini. Ini ya. Bentar, jangan deh. Di sini. Nah, lihat nih. Kan di sini, kita lihat nih. Oh, ini adalah satu swing. Proyeksikan ke sini. Kita ragu-ragu nih. Ini udah bikin swing low. Tapi dia, apakah ini akan lanjut? Jadi, yang akan jadi wave 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata enggak. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, secara struktur, pertama, ini jelas ini bukan impulsif struktur. Kedua, secara Fibonacci, dia nggak sampai 1618, oke. Nah, makanya ini kemungkinan besar, kalau kita counting 1, 2, 3, 4, 5, ini jelas salah, oke. Nah, jadi kegunaannya ya untuk ini, oke. Bukan berarti, kalau misalnya ini ya, rasio 1618 ini biasanya dipakai kalau misalnya kita udah curiga nih, oh ini motif atau bukan, oke. Sedangkan kalau misalnya yang ini, ketika ini kenaikan pas COVID, ini kan kita udah lihat jelas nih, oh ini kenaikannya jelas banget, ini motif wave. Kenapa? Karena dia koreksinya aja kayak ogah-ogahan dia mau turun, oke. Nah, sedangkan kalau yang ini, dia mau turunnya impulsif, tapi naiknya juga impulsif, makanya kita agak ragu ini mau jadi motif atau mau jadi korektif. Nah, makanya kita pakai rasio ini, oke. Nah, udah kan, kita bisa kombinasikan, apakah kita bisa konfirmasi apakah ini motif atau enggak dengan cara lihat ini, dia landai gak, oke. Nah, tuh. Terus cara time, ya kita pakai Fibonacci time seperti biasa untuk di clusterin. Oh, apakah benar nih clusternya ada di sini, misalnya kita udah dapet nih, apakah dapet nih gitu, oke. Nah, itu aja sih untuk materinya, ini aja. Jadi sekian untuk materi kombinasi Elliott Wave dengan Fibonacci. Semoga bisa membantu. Disclaimer kembali, jika ada kesalahan silakan dikoreksi. Sekian dan terima kasih.